Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Jumat 20 Februari 2026. Pelajaran yang ke-8 di triwulan yang pertama. Pendalaman. Seorang manusia biasa yang mengatakan hal-hal seperti yang Yesus katakan tidak mungkin menjadi seorang guru moral yang agung. Ia pasti seorang gila setara dengan orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah telur rebus atau ia adalah iblis dari neraka. Anda harus membuat pilihan. Orang ini adalah anak Allah, baik dulu maupun sekarang, atau ia seorang gila, atau bahkan sesuatu yang lebih buruk lagi. Anda dapat mendiamkannya karena kebodohan. Anda bisa meludahinya dan membunuhnya seperti seorang penjahat, atau Anda bisa sujud di kakinya dan menyebutnya Tuhan dan Allah. Namun, janganlah kita datang dengan omong kosong yang merendahkan bahwa ia hanya seorang guru manusia agung. Ia tidak memberi kita pilihan itu. Ia tidak bermaksud demikian. Allah Bapa adalah seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia fana. Allah Anak adalah seluruh kepenuhan kealahan yang dinyatakan. Firman Allah menyatakan Dia sebagai wujud yang nyata dari pribadinya. Kristus adalah putra anak yang telah ada sejak kekekalan dan ada dengan sendirinya. Berbicara mengenai keberadaannya sebelum dunia dijadikan, Kristus membawa pikiran kita kembali ke masa yang tak terhingga. Ia meyakinkan kita bahwa tidak pernah ada waktu di mana ia tidak berada dalam persekutuan yang erat dengan Allah yang kekal. Ia setara dengan Allah, tak terbatas dan maha kuasa. Ia adalah anak yang kekal dan ada dengan sendirinya. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertama, renungkan lebih dalam tentang keilahian Yesus yang kekal. Renungkan implikasi dari seluruh rencana keselamatan dan makna pengorbanan di kayu salib seandainya Yesus bukan Allah yang kekal, pribadi yang tidak pernah diciptakan tetapi telah ada sejak kekekalan. Mengapa ajaran ini begitu penting? Dalam kelas, diskusikan apakah artinya jika ada kenyataannya Yesus tidak kekal, tetapi dalam bentuk tertentu ia sendiri diciptakan. Sekali lagi, apakah yang hilang dalam pemikiran semacam itu? Kedua, ketika kita merenungkan Yesus, Injil, dan rencana keselamatan, mengapa kita harus selalu mengingat konsep keterlibatan dan kepentingan seluruh alam semesta terhadap apa yang telah dilakukan Yesus di dunia ini sebagai bagian dari pemikiran kita? Apakah yang mungkin mereka pikirkan ketika mereka melihat Sang Pencipta mereka, Pencipta yang kekal, tergantung di kayu salib? Kita mungkin merasa takjub akan hal itu, tetapi alam semesta yang tidak jatuh ke dalam dosa mengenalnya dalam kemuliaan kekalnya. Apakah yang mungkin mereka pikirkan ketika menyaksikan Dia yang mereka sembah di surga mati di kayu salib? Ketiga, apakah yang akan Anda katakan kepada seseorang yang tidak percaya bahwa Bapa dan Anak selalu ada bersama sejak kekekalan? Mengapa kebenaran ini begitu penting? Bagaimanakah Anda akan menjelaskan bahwa tidak pernah ada satu waktu pun ketika Bapa ada tanpa Anak, kecuali di kayu salib ketika untuk sementara terjadi pemisahan kuasa ilahi? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk pelajaran hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat menuntun kami agar kami dapat selalu mau belajar tentang Engkau. Dan kami akan lebih mengasihi Engkau di saat kami lebih mengenal Engkau. Terima kasih untuk tuntunan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat Jumat 20 Februari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.